Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Kristo Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita berada di hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023. Nggak terasa lagi 20 hari ke depan, 21 hari ya. Kita akan menjelang penutupan tahun teman-teman, dan tentunya market Bitcoin overall masih dalam posisi strong kurang lebih 3 bulan terakhir. Teman-teman, kita akan bahas untuk pembahasan kali ini mulai dari kalender ekonomi ya. Karena kita berada di penghujung minggu, tentunya besok hari Senin jam 7 pagi, jam 7 WIB ya, itu akan ada closing time frame untuk weekly-nya, di mana ini sangat penting teman-teman dan akan memberikan kita indikasi nih kemana pergerakan dari Bitcoin ke depannya. Dari beberapa news di perdagangan hari Senin itu akan ada data soal 3-year note auction atau lelang surat berharga, teman-teman. Itu datanya kita dapat hari Senin, nggak terlalu gimana-gimana sebenarnya. Hari Selasa itu akan ada rilis data penting, yaitu data CPI and Core CPI untuk Amerika Serikat. Data ini merupakan data inflasi yang sangat penting menurut saya untuk kita perhatikan, teman-teman. Berpotensi menimbulkan volatilitas terhadap market. Dilihat dari forecastnya, CPI year on year diprediksi atau diproyeksikan bakalan mengalami penurunan tipis dari 3,2% turun menjadi 3,1%. Kemudian di hari Rabu kita akan dapat data penting lainnya, salah satunya adalah GDP untuk Inggris. Kemudian juga ada 30-year bond auction, ada lelang surat berharga lagi. Lalu dari data yang lain dari Amerika Serikat ada data Core PPI serta PPI untuk Amerika Serikat di hari Selasanya. Hari di hari Rabu ya teman-teman. Hari Rabu itu ada data PPI. Kemudian di hari Kamis kita akan dapat keputusan soal interest rate, keputusan suku bunga dari Federal Reserve. Apakah The Fed masih bakalan menaikkan suku bunga, mempertahankan, atau justru melakukan penurunan. Keputusan tersebut kita akan dapat di hari Kamis tanggal 14 Desember. So waspada di tanggal tersebut karena market akan sangat-sangat volatile mulai dari hari Selasa sampai hari Kamis sepertinya teman-teman. Dan juga di hari Kamis itu akan ada data-data lain seperti core retail sales, kemudian juga ada initial jobless claim, lalu data yang lain dari Presiden Christine Lagarde juga akan speech di hari Kamis. Di hari Jumat itu ada data Fed balance sheet. Ya nggak terlalu gimana-gimana sih hari Jumat. Jadi waspada di hari Selasa sampai hari Kamis ya, karena dari market berpotensi volatile banget di tanggal-tanggal tersebut. Kalau kita perhatikan dari Fed Rate Monitor Tools, teman-teman, saat ini 3 hari 20 jam ke depan kita akan dapat keputusan suku bunga Fed. Sementara dari konsensus meyakini 97,1% Fed akan pause atau mempertahankan suku bunganya di 5,5%. Artinya tidak ada kenaikan di akhir tahun ini. Semoga saja ini memang beneran ya, karena kalau sampai naikin suku bunga lagi, maka akan beresiko menyebabkan ya resesi, teman-teman. Peluang resesi akan cenderung lebih besar. Satu lagi aku mau ajak teman-teman melihat data dari CryptoCon. Dikabarkan atau dianalisa seperti ini, teman-teman. Bitcoin mendekati volatilitas pada siklus puncak. Dari chart yang di atas, ini adalah chart pergerakan dari Bitcoin. Ini menggunakan logarithmic chart ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari indikator di bawahnya, ini adalah indikator volatilitas. Kalau kita perhatikan, Bitcoin ini lagi berada di sini, teman-teman. Di mana ini adalah volatilitas yang lumayan cukup tinggi dan kita menjelang berada di posisi puncaknya. Sepertinya maksud dari kita mencapai atau mendekati titik puncak ini karena dalam beberapa hari ke depan, kurang lebih 3 hari ke depan, kita akan dapat rilis data soal yang tadi ya, data-data penting, inflasi, CPI, PPI, serta keputusan suku bunga Fed. Ini adalah menjadi titik penting terhadap yang namanya volatilitas dari market. Kalau kita melihat dari korelasinya, ketika pergerakan dari Bitcoin menembus level titik volatilitas,
kita sebenarnya berpotensi untuk berada dalam posisi puncak. Itu terlihat ketika historical dari 2000 berapa nih? 2013, 2014, 2018, 2021, dan sekarang sepertinya 2024 atau 2023 ini bakalan mendekati posisi ekstrim terhadap volatilitas. Kalau itu terjadi, itu sebenarnya adalah sinyal sell, teman-teman. Memang ketika pergerakan Bitcoin menyentuh level ekstrim volatility, itu belum tentu Bitcoinnya langsung koreksi. Karena kalau kita lihat dari historical di tahun 2021, kita juga pernah mencapai level ekstrim volatility. Tapi toh Bitcoin masih lanjut naik dalam beberapa minggu setelahnya. Jadi nggak harus ya setelah dia mencapai titik peak, itu dia bakalan langsung koreksi. Tidak harus seperti itu, cuman kalau kita lihat dari historical dari 2017, 2014, 2013 sampai ya 2012 ya, itu menunjukkan tren yang seperti itu. Ketika dia sudah mencapai titik peak, ternyata Bitcoin langsung mengalami koreksi. So, teman-teman waspada, kita udah menjelang atau mendekati fase peak tersebut. Dari beberapa update project crypto ini ada dari Sandeep Nailwal. Ini adalah salah satu developer, founder sekaligus ya CEO ya daripada project Matic, Polygon Matic, di mana dia melihat bahwa sekarang ekosistem dari Polygon ini benar-benar sudah melakukan upgrading yang lumayan banyak. Ada beberapa news teman-teman yang cukup hangat untuk Polygon. Yang pertama, tanggal 7 Polygon Connect udah selesai. Kemudian yang kedua tanggal 14. Sekarang kan tanggal 10 ya teman-teman. Lagi 4 hari lagi itu akan ada soal generation CK product untuk masuk lebih dalam lagi menyelami ekosistem dari Ethereum. Ini upgrading yang dilakukan oleh Polygon. Setelah itu di event tanggal 20 ada narasi soal RWA, Institutional Adoption untuk Polygon Matic. Ada beberapa sentimen yang positif dan kita masih berada di tanggal 10, jadi masih ada peluang untuk Polygon digoreng lagi, teman-teman. Siapa tahu dia masih bisa mengalami tren kenaikan karena masih ada beberapa sentimen. Next kita lihat data dari CoinGecko. Ini ada sebuah report mengenai kondisi dari kripto saat ini. Kalau kita lihat dari datanya, sekitar 16,8% dari total negara yang ada di dunia saat ini itu melakukan ban terhadap kripto, especially itu dilakukan oleh bank sentralnya. Kalau kita perhatikan ini adalah peta dunia, teman-teman, di mana warna-warna ini memberikan lambang terhadap kondisi dari negara-negara tersebut. Apakah mereka pro kripto atau tidak melegalkan kripto? Kalau kita perhatikan dari peta yang berwarna hijau itu menandakan mereka melegalkan kripto. Kalau petanya berwarna merah itu menandakan bahwa ilegal, kripto itu ilegal. Kalau warnanya kuning berarti tidak ada status. Kalau warna abu-abu ini berarti tidak ada data yang valid mengenai apakah sebuah negara tersebut pro ataupun against terhadap kripto. Dan kalau ada lambang kayak bank kecoret gitu berwarna merah, itu berarti di negara tersebut bank sentralnya mengilegalkan kripto, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari data-data ini, tentunya ada negara-negara besar yang sudah memberikan izin terhadap kripto seperti Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brazil, Chili, kemudian Argentina, Afrika Selatan, Namibia, Rusia, Kazakhstan, mayoritas negara Uni Eropa, India, kemudian Arab Saudi, Iran, Turki, Jepang, Indonesia, dan negara-negara ASEAN kebanyakan pro kripto ya, teman-teman. Tapi ada beberapa negara nih yang melarang seperti Algeria, Libya, Egypt atau Mesir, kemudian Ethiopia, lalu ada China, Myanmar, Peru juga, Bolivia itu juga mengilegalkan teman-teman. Tapi ada beberapa bank sentral yang melarang penggunaan kripto, terutama untuk institusi perbankan. Jadi perbankan ini dilarang memberikan kemudahan ataupun layanan-layanan yang berhubungan sama kripto. Itu terjadi di Rusia, Uni Emirat Arab, Indonesia juga salah satunya, Thailand, Kamboja, Vietnam.
kemudian Turki, Bosnia Herzegovina, Kanada, dan negara-negara yang lain. Kendati masyarakatnya diperbolehkan, tapi bank sentral, bank-bank negara di negara-negara tersebut itu tidak boleh memberikan layanan kripto. Jadi itu sih dari datanya overall, kalau kita lihat dari semua data itu menunjukkan mayoritas pro terhadap kripto, hanya sekitar 16,8% saja yang melarang, teman-teman. Kemudian dari data yang lain ini juga ada soal negara-negara yang memang sudah memiliki regulasi terhadap kripto yang jelas-jelas. Itu Rusia, Kazakhstan, Meksiko, El Salvador, Venezuela, Peru, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia. Indonesia sebenarnya sudah punya, cuman sepertinya masih belum terlalu kentara ya teman-teman. Bahkan bikin bursa kripto aja belum kelar nih, sepertinya masih dalam proses teman-teman. Kemudian negara-negara Uni Eropa juga sudah kebanyakan punya regulasi terkait dengan kripto. Itu dari beberapa negara, kemudian di bawahnya masih ada negara-negara, masih ada data-data soal apakah kripto ini bisa menjadi legal tender atau enggak. Sementara sih beberapa negara aja yang memang sudah memberikan izin penggunaan kripto sebagai legal tender. Sebut saja seperti El Salvador. Ini memang sudah jelas mereka legal tender teman-teman. Tapi teman-teman harus perhatikan ya, yang pakai Bitcoin sebagai legal tender di El Salvador adopsinya itu ternyata sangat kecil. Tidak seperti yang digembor-gemborkan media. Hanya sekitar 1,72% saja masyarakat di sana, populasi di negara tersebut yang memiliki kripto aset. Meskipun presiden mereka sangat pro terhadap kripto, tapi ternyata masyarakatnya masih lebih suka pakai fiat money. Kurang dari 2%, teman-teman. Itu data dari CoinGecko ya, teman-teman. Apakah benar apa enggak? Ya tanya CoinGecko-nya dong. Kalau kita lihat dari data-data yang lain, ada beberapa perpindahan aset yang terjadi belakangan ini. Seperti contohnya dari blockchain, dari Twitter, kita dapat data soal 3.700 Ethereum yang berpindah ke Binance dalam 1 jam terakhir. Ini something, ada aksi taking profit sepertinya yang terjadi. Kemudian dari rilis data juga dari Spot on Chain, ada FTX and Alameda Research yang baru saja memindahkan dana aset mereka berupa Ethereum, kemudian Alep, CRV, AVAX, Link, dan juga token-token yang lain. Ini sudah berpindah, teman-teman. Ya, mengalami perpindahan lagi, di mana tujuannya masih belum diketahui, tapi perpindahan dana ini tentunya akan membuat market cukup bergejolak juga karena berpeluang ada something yang bisa terjadi. Beberapa perpindahan data ini ada yang masuk ke unknown wallet, kemudian ada juga yang masuk ke wallet pribadi, ada juga yang masuk ke Binance. Wah, macam-macam pokoknya teman-teman. Jadi datanya mix, nggak semuanya masuk ke exchange. Kemudian ada kerjasama integrasi antara Render Network sama Solana sama FedML. Teman-teman, ini adalah integrasi yang dilakukan di mana dari upgrading sudah selesai, lagi tahap finalisasi ya teman-teman untuk Solana upgrade, kemudian BME emission schedule for Render Network. Jadi ini tujuannya adalah untuk yang namanya meningkatkan efisiensi dari jaringan yang dimiliki oleh Render Network. For your information, kalau teman-teman nggak ngikutin, Render ini dia mau transisi teman-teman dari yang sebelumnya pakai Ethereum, jaringan Ethereum, pindah ke Solana. Itulah yang terjadi pada kondisi market. Jadi kalau kita melihat dari data ini sebenarnya menunjukkan bahwa ya Render sudah siap melakukan transisi tersebut. Itu dari beberapa data. Kemudian ini aku sedikit ungkit lagi berita yang memang udah cukup lama teman-teman. Jadi tanggalnya sih kurang tahu ya. Tapi bulan April 2023, Hedera itu sudah melakukan kerjasama sama Microsoft. Dan sekarang mereka sedang lagi dalam tahap partnership atau masih dalam tahap partnership untuk save planet teman-teman. Untuk menyelamatkan bumi katanya. Karena mereka melakukan semacam kegiatan untuk mengurangi dampak emisi karbon. Emisi karbon ini dihasilkan dari pabrik kendaraan bermotor dan juga polusi-polusi udara lainnya. Jadi mereka berpartner nih sama Microsoft
dalam hal mengkolaborasikan penyelamatan bumi. Kemudian Hedera juga sudah berpartner sama United Nations atau PBB untuk menyelenggarakan yang namanya masalah dari kredit karbon ini ya teman-teman, atau mereka membuat ya semacam kredit karbon gitu guna untuk mengurangi emisi. Ya itu sih news untuk Hedera, karena aku lihat Hedera juga belum terlalu naik di beberapa perdagangan terakhir. Kalau kita lihat dari segi analisa teknikal, so far pergerakan dari Bitcoin masih tetap strong, bertahan di kisaran level 44.000. Nah, jika kita lihat dari koin-koin kemarin, ada yang masih terbang, ada yang memang sudah mengalami koreksi. Kalau kita perhatikan dari posisi dari BTC Dominance, memang BTC Dominance-nya udah mulai turun ya teman-teman. Udah mulai turun, beberapa koin atau token kemarin memanfaatkan momentum tersebut. Katakanlah ya seperti Cardano yang udah naik lumayan signifikan, dan sekarang udah masuk ke fase koreksi sih. Kemudian juga ada Atom, teman-teman. Polkadot juga kemarin rally ya, menyentuh level resistance. Kemudian Habar belum naik tinggi, tapi dia udah mendekati level resistance juga. Celestia overall sudah all time high baru. Kemudian Shiba Inu beberapa waktu ada sedikit kenaikan, tapi sekarang tampaknya udah terjadi pelemahan. Dan aku perhatikan banyak sekali koin-koin yang memang udah mulai masuk ke tahap koreksi, teman-teman. Di sini aku sedikit tekankan buat teman-teman, ingat ya, dalam 3 hari ke depan, kita akan dapat volatilitas dari market yang sangat-sangat tinggi terkait dengan masalah dari makroekonomi. Jadi menurut saya untuk posisi sekarang buat teman-teman yang mungkin ada udah cuan, ya, ya peluang buat taking profit sebenarnya masih ada buat teman-teman yang mau TP. Jadi ada banyak juga teman-teman yang nanya nih udah boleh TP atau belum. Ya kalau kalian mau TP ya silakan aja teman-teman, taking profit aja. Kalau dari saya sih melihat posisi Bitcoin sekarang itu masih bakalan berada dalam volatilitas yang tinggi. Belum ada konfirmasi terkait dengan pembalikan arah yang berpotensi terjadi pada Bitcoin. Jadi saya sendiri memungkinkan peluang Bitcoin untuk masih mengalami kenaikan setidaknya di 45.500 atau di Fibo 261,8%. Saya masih melihat ada potensi tersebut. Tapi kalaupun dia bakalan naik ke level tersebut, mungkin nggak akan lama, teman-teman. Mungkin setelah itu kita akan masuk dalam tahap koreksi berpeluang berbentuk sideways. Kalau kita perhatikan sih dari beberapa indikasi lain seperti smart money, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, ini masih sangat-sangat strong pada Bitcoin. Cuman pada altcoin seperti contohnya ya Ethereum, smart money-nya udah cenderung mengalami pelemahan. Jadi indikasi saya sih melihat bahwa posisi Bitcoin sekarang itu memang masih strong. Cuman altcoin ini rada-rada gimana gitu teman-teman, belum terlalu meyakinkan. Dan untuk posisi sekarang sebenarnya udah bisa ya kalau teman-teman memang punya planning untuk melakukan aksi taking profit jangka pendek. Jadi nggak ada masalah teman-teman, karena mengingat ya kita lagi dalam kondisi yang masih cenderung bullish. Ya setidaknya kita nggak TP ketika bearish teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan sih dari sini level support terdekat pada Bitcoin masih di 42.000 dengan level support yang lebih kuat lagi ada di kisaran 40.800-an. Jadi untuk sekarang posisinya masih cenderung strong untuk Bitcoin. Bitcoin dominance juga jangan salah karena masih akan ada potensi untuk BTC DOM-nya mengalami kenaikan. Sehingga mungkin altcoin akan berpeluang kembali tertekan buat teman-teman. Beberapa altcoin seperti yang kita sudah sebutkan tadi ya, kayak Cardano, kemudian Polkadot, itu sebenarnya udah dalam tahap resistance teman-teman. So di level-level tersebut biasanya akan marak aksi taking profit juga terhadap market. Jadi untuk weekend ini suasananya agak beda sama weekend-weekend sebelumnya. Kalau aku perhatikan weekend kita bisa rally teman-teman. Tapi untuk kali ini kayaknya market udah mulai wait and see. Udah mulai kayak waspada sama kenaikan yang sudah terjadi cukup panjang. Jadi itu menurut saya harus diwaspadai aksi taking profit yang berpeluang terjadi pada market. Jangan terlalu FOMO untuk saat ini, apalagi kita sepertinya udah clear untuk menyelesaikan wave. Di sini teman-teman ada 1, kemudian 2, 3, 4, dan mungkin kita ongoing untuk running wave 5 saat ini. Jadi menurut saya udah nggak masanya FOMO lagi
teman-teman. Harusnya sih setelah kita create wave 5, entah itu bisa di 45.000 kah, atau mungkin di 44.000 ini kita ketahan dan nggak bisa naik lagi, ya who knows teman-teman. Dan setelah itu kita akan masuk ke fase korektif. Jadi bagi saya untuk saat ini jangan terlalu FOMO. Yang mau taking profit ya dipersilakan. Yang mau hold barang sampai nanti 2025 bull run ya silakan juga, nggak ada masalah. Itu semua teman-teman sudah kalkulasikan sendiri ya. Kalian yang punya keputusan. Kalau dari saya sih melihat posisi Bitcoin udah menjelang puncak teman-teman. Sepertinya bakalan segera mencapai level puncaknya. Gitu sih paling buat saat ini. Jadi semoga update yang kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Happy weekend. Jangan lupa kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku update informasi-informasi terbaru di dunia kripto. Buat kalian yang mau ikutan bisa langsung join di komunitas Telegram kita. Di sini kita banyak sekali berbagi update informasi sekaligus juga kondisi-kondisi market baik secara on-chain, secara psikologi, secara teknikal ataupun secara news. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.